Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penilaian dalam kurikulum 2013. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang penilaian autentik. Pengertian penilaian mengacu pada pengertian penilaian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 dan 81 Tahun 2013. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dijelaskan bahwa pengertian penilaian sama dengan pengertian asesmen, sehingga hanya ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk melihat perkembangan peserta didik. Dan yang pertama, pengukuran yang diartikan kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Hasil pengukuran berupa skor. Yang kedua, penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Hasil penilaian ini berupa nilai di rapor. Dan yang ketiga, evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian. Hasil dari evaluasi ini adalah naik atau tidak naik kelas, lulus atau tidak lulus, remedial atau tidak remedial. Salah satu ciri atau karakteristik kurikulum 2013 terkait penilaian adalah diharuskannya guru melakukan penilaian autentik. Dari uraian tersebut di atas ada beberapa kata kunci dalam penilaian autentik, yakni yang pertama penilaian input, yakni menilai kemampuan awal siswa terkait apa yang akan dipelajari. Misalnya pretest, apersepsi, brainstorming. Dan yang kedua penilaian proses, yakni penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung, misalnya menilai kesungguhan siswa, penerima siswa, kerjasama, kemampuan menyelesaikan tugas yang diberikan, penilaian diri, penilaian antar sejawat, dan lain-lain. Yang ketiga, penilaian hasil, yakni menilai kompetensi siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Misalnya menilai kompetensi pengetahuan siswa dengan cara tertulis, lisan, atau penugasan, dan menilai keterampilan siswa dengan cara tes praktik atau unjuk kerta kerja, portofolio, atau tugas proyek. Dan yang kedua yaitu penilaian pencapaian kompetensi pengetahuan. Penilaian pencapaian kompetensi peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Adapun penilaian pengetahuan dapat diartikan sebagai penilaian potensi intelektual yang mencakup pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Jenjang kognitif peserta didik yang dinilai adalah mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Seorang pendidik perlu melakukan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi pengetahuan peserta didik. Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kegiatan penilaian terhadap pengetahuan tersebut dapat juga digunakan sebagai pemetaan kesulitan belajar peserta didik dan memperbaikan proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu penilaian penilaian pencapaian kompetensi sikap. Sikap bermula dari perasaan yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan.
Kompetensi sikap yang dimaksud dalam panduan ini adalah ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang dan diwujudkan dalam perilaku. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Dan yang selanjutnya, pengelolaan penilaian. Pada akhir semester, guru mata pelajaran dari wali kelas berkewajiban melaporkan hasil penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial secara integratif. Laporan penilaian sikap dalam bentuk nilai kualitatif dan deskripsi dan dari sikap peserta didik untuk mata pelajaran yang bersangkutan dan antar mata pelajaran. Nilai kualitatif menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sedangkan deskripsi memuat uraian secara naratif pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Deskripsi sikap pada setiap mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik dan sikap yang masih perlu ditingkatkan. Contoh uraian deskripsi sikap dalam mata pelajaran antara lain: yang pertama, menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, perlu ditingkatkan sikap percaya diri. Dan yang kedua, menunjuk sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, dan percaya diri. Sedangkan deskripsi sikap antar mata pelajaran menjadi tanggung jawab wali kelas melalui analisis nilai sikap setiap mata pelajaran dan proses diskusi secara periodik dengan guru mata pelajaran. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwahyuni dari PIE semester 5 dengan nomor NIM 1908101167. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penilaian dalam kurikulum 2013 mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI. Pengolahan penilaian. Pada akhir semester, guru mata pelajaran dan wali kelas berkewajiban melaporkan hasil penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial secara integratif. Laporan penilaian dan sikap penilaian sikap dalam bentuk nilai kualitatif dan deskripsi dari sikap peserta didik untuk mata pelajaran yang bersangkutan dan antar mata pelajaran. Nilai kualitatif yang menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, sangat baik, disingkat SB. Yang kedua, baik atau B. Yang ketiga, cukup, C. Dan yang terakhir, kurang, K. Sedangkan deskripsi memuat uraian secara naratif mencapai kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Sedangkan deskripsi sikap antar mata pelajaran menjadi tanggung jawab wali kelas melalui analisis nilai sikap setiap mata pelajaran dan proses diskusi secara periodik dengan guru mata pelajaran. Deskripsi sikap antar mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik dan sikap yang masih perlu ditingkatkan apabila ada secara keseluruhan serta rekomendasi untuk peningkatan. Selanjutnya, pelaksanaan penilaian sikap menggunakan berbagai teknik dan bentuk penilaian yang bervariasi dan berkelanjutan agar menghasilkan penilaian autentik secara utuh. Nilai sikap diperoleh melalui proses pengolahan nilai sikap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan nilai antara lain yang pertama, pengolahan nilai sikap dilakukan pada akhir kompetensi dasar dan akhir semester. Kedua, pengolahan nilai berdasarkan sikap yang diharapkan sesuai tuntutan kompetensi dasar. Yang ketiga, pengolahan nilai ini bersumber pada nilai yang diperoleh melalui berbagai teknik penilaian. Yang keempat,
Menentukan pembobotan yang berbeda untuk setiap teknik penilaian apabila diperlukan, dengan menggunakan teknik observasi memiliki bobot lebih besar. Yang kelima, pengolahan nilai akhir semester bersumber pada semua nilai sikap sesuai kompetensi dasar semester bersangkutan. Penilaian pencapaian kompetensi keterampilan. Pada setiap akhir tahun pelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, kompetensi inti keterampilan atau KI 4 yang menjadi tagihan di masing-masing kelas adalah sesuai dengan satuan pendidikan. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Ranah keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Teknik penilaian kompetensi keterampilan. Yang pertama, penilaian praktik. Penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua, perencanaan penilaian tes praktik. Yang harus dilakukan dalam merencanakan tes praktik adalah yang pertama, menentukan kompetensi yang penting untuk dinilai melalui tes praktik. Yang kedua, menyusun indikator hasil belajar berdasarkan kompetensi yang akan dinilai. Yang ketiga, menguraikan kriteria yang menunjukkan capaian indikator hasil pencapaian kompetensi. Yang keempat, menyusun kriteria ke dalam rubrik penilaian. Yang kelima, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian. Yang keenam, menguji cobakan tugas jika terkait dengan kegiatan praktikum atau penggunaan alat. Yang ketujuh, memperbaiki berdasarkan hasil uji coba jika dilakukan uji coba. Yang kedelapan, menyusun kriteria atau batas keluhan, batas standar minimal pencapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya, pelaporan hasil penilaian tes praktik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaporan hasil penilaian sebagai umpan balik terhadap penilaian melalui tes praktik. Yang pertama, keputusan diambil berdasarkan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, pelaporan diberikan dalam bentuk angka dan atau kategori kemampuan dengan dilengkapi oleh deskripsi yang bermakna. Yang ketiga, pelaporan yang bersifat tertulis. Yang keempat, pelaporan disampaikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang kelima, pelaporan bersifat komunikatif, dapat dipahami oleh peserta didik dan orang tua peserta didik. Yang keenam, pelaporan mencantumkan pertimbangan atau keputusan terhadap pencapaian kinerja peserta didik. Selanjutnya, acuan kualitas rubrik. Rubrik tes praktik harus memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, rubrik memuai seperangkat indikator untuk menilai kompetensi tertentu. Yang kedua, indikator dalam rubrik diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada tugas atau sistematika pada hasil kerja peserta didik. Yang ketiga, rubrik dapat mengukur kemampuan yang akan diukur. Yang selanjutnya, rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, yang terakhir, rubrik disertai dengan penyokoran yang jelas untuk pengambilan keputusan. Penilaian berbasis proyek. Penilaian berbasis proyek adalah tugas-tugas belajar atau learning tasks yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Selanjutnya, perencanaan penilaian proyek. Langkah-langkah yang harus dipenuhi dalam merencanakan penilaian proyek adalah yang pertama, menentukan kompetensi yang sesuai untuk dinilai melalui proyek. Yang kedua, penilaian proyek mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Yang ketiga, penyusunan indikator proses dan hasil belajar berdasarkan kompetensi. Yang keempat, menentukan kriteria yang menunjukkan capaian indikator pada setiap tahapan pengerjaan proyek. Yang kelima, merencanakan apakah tasks bersifat kelompok atau individual. Yang keenam, merencanakan teknik-teknik dalam penilaian individual untuk tugas yang dikerjakan secara kelompok. Yang ketujuh, menyusun tugas sesuai dengan rubrik penilaian.
Yang kedua, pelaksanaan penilaian proyek. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian proyek. Yang pertama, menyampaikan rubrik penilaian sebelum pelaksanaan penilaian kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang kriteria penilaian. Yang ketiga, menyampaikan tugas kepada peserta didik. Yang keempat, memberikan pemahaman yang sama kepada peserta didik tentang tugas yang harus dikerjakan oleh mereka. Yang kelima, melakukan penilaian selama perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan proyek. Yang keenam, monitor pengerjaan proyek peserta didik dan memberikan umpan balik kepada setiap tahapan pengerjaan proyek. Yang ketujuh, membandingkan kinerja peserta didik dengan rubrik penilaian. Yang kedelapan, memetakan kemampuan peserta didik terhadap pencapaian kompetensi minimal. Yang kesembilan, yang terakhir, mencatat hasil penilaian dan memberikan umpan balik terhadap laporan yang disusun peserta didik. Selanjutnya ada acuan kualitas tugas dalam penilaian proyek. Selanjutnya acuan kualitas dalam penilaian proyek. Tugas-tugas untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa acuan kualitas berikut. Yang pertama, tugas harus mengarah pada pencapaian indikator hasil belajar. Yang kedua, tugas dapat dikerjakan oleh peserta didik. Yang ketiga, tugas dapat dikerjakan selama proses pembelajaran atau merupakan bagian dari pembelajaran mandiri. Yang keempat, tugas sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang kelima, materi penugasan sesuai dengan cakupan kurikulum. Yang keenam, tugas bersifat adil. Yang ketujuh, tugas mencantumkan rentang waktu pengerjaan tugas. Acuan kualitas rubrik dalam penilaian proyek. Rubrik untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, rubrik dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur. Yang kedua, rubrik sesuai dengan tujuan. Acuan kualitas rubrik dalam penilaian proyek. Rubrik untuk penilaian proyek harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, rubrik dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur. Yang kedua, rubrik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, indikator menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. Yang keempat, indikator menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. Yang kelima, rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, rubrik menilai aspek-aspek penting pada proyek peserta didik. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dapat dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif atau integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan penilaian portofolio. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam merencanakan penilaian portofolio. Yang pertama, menentukan kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaiannya melalui tugas portofolio pada awal semester dan diinformasikan kepada peserta didik. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dinilai pencapaian melalui penilaian portofolio. Yang ketiga, menjelaskan tentang tujuan penggunaan, macam dan bentuk serta kriteria penilaian dari kinerja dan atau hasil karya peserta didik yang akan dijadikan portofolio. Penjelasan disertai contoh portofolio yang telah pernah dilaksanakan. Yang keempat, menentukan kriteria penilaian. Kriteria penilaian portofolio ditentukan oleh guru atau peserta didik. Yang kelima, menentukan format pendokumentasian hasil penelitian portofolio, minimal memuat topik kegiatan tugas portofolio, tanggal penilaian, dan catatan pencapaian portofolio. Yang keenam, menyiapkan map yang diberi identitas, diantaranya nama peserta didik, kelas atau semester, nama sekolah, nama mata pelajaran, dan tahun ajaran sebagai wadah pendokumentasian portofolio peserta didik. Pelaksanaan penilaian portofolio. Pelaksanaan penilaian portofolio harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran terkait tugas portofolio dan menilainya pada saat kegiatan tatap muka, tugas terstruktur,
atau tugas mandiri tidak terstruktur disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan tujuan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melakukan penilaian portofolio berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan atau disepakati bersama dengan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mencatat hasil penilaian portofolionya untuk bahan refleksi dirinya. Yang keempat, mendokumentasikan hasil penilaian portofolio sesuai format yang telah ditentukan. Yang kelima, memberi umpan balik terhadap karya peserta didik secara berkesinambungan dengan cara memberi keterangan kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang keenam, memberi identitas. Yang ketujuh, karya dalam satu map atau folder di rumah masing-masing atau di loker sekolah. Yang ketujuh, setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Yang kedelapan, membuat kontrak atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan. Yang kesembilan, memamerkan dokumentasi kinerja dan atau hasil karya terbaik portofolio dengan cara menempel di kelas. Yang kesepuluh, mendokumentasikan dan menyimpan semua portofolio ke dalam map yang telah diberi identitas masing-masing peserta didik. Yang ke-11, mencantumkan tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. Yang ke-12, memberikan nilai akhir portofolio masing-masing peserta didik disertai umpan balik. Selanjutnya, acuan tugas penilaian portofolio. Tugas-tugas untuk pembuatan portofolio harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya, tugas sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan diukur. Yang kedua, hasil karya peserta didik yang akan dijadikan portofolio berupa pekerjaan hasil tes perilaku peserta didik sehari-hari, hasil tugas terstruktur, dokumentasi aktivitas peserta didik di luar sekolah yang menunjang kegiatan belajar. Yang ketiga, tugas portofolio membuat aspek judul, tujuan pembelajaran, ruang lingkup belajar, uraian tugas, kriteria penilaian. Uraian tugas membuat kegiatan yang melatih peserta didik mengembangkan kompetensi dalam semua aspek. Yang kelima, uraian tugas bersifat terbuka dalam arti mengakomodasi dihasilkannya portofolio yang beragam isinya. Yang keenam, kalimat yang digunakan dalam uraian tugas menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dilaksanakan. Yang ke-7, alat dan bahan yang digunakan dalam penyelesaian tugas portofolio tersedia di lingkungan peserta didik dan mudah diperoleh. Selanjutnya, acuan rubrik penilaian portofolio. Di antaranya yang pertama, rubrik memuat indikator kunci dari kompetensi dasar yang akan dinilai pencapaiannya dengan portofolio. Yang kedua, rubrik memuat aspek-aspek penilaian yang macamnya relevan dengan isi tugas portofolio. Yang ketiga, rubrik memuat kriteria kesempurnaan. Yang keempat, rubrik mudah untuk digunakan oleh guru dan peserta didik. Yang kelima, rubrik menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Selanjutnya, bentuk instrumen penilaian kompetensi keterampilan. Instrumen penilaian kompetensi keterampilan berbentuk daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang dilengkapi dengan rubrik. Selanjutnya, daftar cek atau checklist. Penilaian unjuk kerja dapat dilakukan dengan menggunakan daftar cek dari baik sampai tidak baik. Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik dapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak dapat diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai dua pilihan mutlak, misalnya benar, salah, dapat diamati, tidak dapat diamati, baik, tidak baik. Dengan demikian, tidak terdapat nilai tengah. Namun, daftar cek lebih praktis digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.